Hamid Pasuruan itu kalau Jumatan itu tidak berani masuk ruang utama. Dan kalau sholat itu ada di belakang, di emperan sebelah kanan masjid misalnya. Terus di situ itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi yang Ustadz sampaikan, tawadu dan mengalah dalam beribadah. Sedangkan di sisi lain kita dihimbau untuk berlomba-lomba mengejar akhirat. Salah satunya mungkin implikasinya adalah berada di saf paling depan. Jangan juga ada pemimpin negara yang dia tuh selalu berada di saf nomor 2 atau nomor 3 mendahulukan ulama-ulama di negaranya. Jadi kalau saya melihat ada sedikit kontradiksi di sini. Yang mana Ustadz yang kita kira-kira mesti dahulukan? Satu. Terus yang kedua terkait dengan pemimpin yang difitnah dan dihujat ataupun segala macamnya, di mana pahala mengalir dan seterusnya. Apakah itu berlaku pada pemimpin-pemimpin yang maaf kata mendapatkan jabatannya dengan rogokan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin dulu, pemimpin yang dia naiknya dengan cara yang tidak benar, itu persoalan lain. Itu sudah tuntutannya nanti pasalnya lain di akhirat, dan itu pasti akan ditegakkan hukum oleh Allah, tidak bisa tidak. Tapi ketika dia difitnah, itu urusannya lain lagi. Nah, fitnah itu urusan lain lagi. Dia mimpin, tidak mimpin, fitnah itu tuntutannya berjalan. Jadi tidak bisa juga kita kemudian ketika orang ini misalnya naiknya itu tidak sportif menjadi pimpinan daerah atau menjadi pimpinan pusat, kemudian kita seperti mendapat hak untuk memfitnah, menghok, menghancurkan. Ya tetap saja itu harga diri orang tetap. Harga diri orang tetap. Hati-hati untuk jangan bermain-main dengan harga diri orang lain, karena itu ada persoalan yang sangat serius. Kebiasaan kita memfitnah itu pada akhirnya memasukkan kita benar-benar menjadi tukang fitnah. Benar-benar akan memasukkan kita menjadi tukang fitnah. Bahaya. Bahaya, walaupun alasan awalnya enggak, kok aku niat kebaikan, ini enggak bisa. Karena itu Rasulullah kan mengingatkan di hadis, orang itu kalau sudah bohong, akhirnya dia akan benar-benar jadi pembohong. Kenapa? Ada aliran di Islam ini yang membolehkan bohong, membolehkan bohong, atas nama taqiyah, atas nama menutupi diri supaya orang lain tidak tahu kalau dia di aliran itu. Ini loh sebenarnya Pak yang dibidik oleh Rasulullah dari hadis. Orang yang bohong atas nama kebaikan, akhirnya benar-benar jadi pembohong orang. Karena bohong atas nama kebaikan itu sebenarnya tetap bohong, tetap bohong, kecuali kalau yang seperti ada orang mau dibunuh terus gitu kita bohong, itu beda. Itu beda. Tapi kan seringkali orang itu mengatasnamakan kebaikan, sebenarnya keburukan, sebenarnya keburukan. Jadi tetap jangan sampai kita menyerang orang, betapapun orang itu punya masa lalu yang tidak dibenarkan secara syariat. Misalnya yaitu WTS. Apa terus karena WTS terus kita menjadi berhak untuk memperkusi dia, berhak untuk memfitnah dia? Ya tidak bisa, tetap tidak bisa, tidak bisa.
oh dia dulu naiknya dengan cara tidak benar. Kalau ini berkaitan dengan tuntutan untuk menuntut dia secara hukum, dan karena proses itu mengharuskan kita mengungkap keburukan-keburukan yang berkait dengan itu karena adanya kasus hukum, itu boleh, enggak apa-apa, gitu ya. Itu tidak termasuk yang zalim kepada orang lain tadi. Enggak, kalau gitu nanti hakim bagaimana memutuskan? Kalau begitu jaksa bagaimana bisa mendapatkan data kalau dia tidak korek-korek keburukannya? Boleh. Atau bapak mau nyari mantu, nah, kalau nyari mantu ya kita kuliti orang itu, ini bener enggak anak ini dulunya, ya enggak apa-apa, itu niatnya untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan. Jadi kalau itu untuk tegaknya sebuah keadilan, proses hukum, maka dia harus membuka aib itu. Ini posisinya seperti dokter yang harus membuka aurat karena memang untuk mengobati, tapi hukum asal tetap haram. Tapi ketika ini mau ngobati, maka itu darurah syar'i boleh. Sama menguliti pemimpin karena persoalan keadilan hukum, maka itu wajib, itu harus dibuka kalau itu. Nah, yang pertama tadi kok lupa saya. Oke. Bagaimana kita ini tawadhu atau meninggalkan shaf pertama karena tawadhu, atau kita merebut shaf pertama? Karena di sebagian pendapat itu memberikan shaf pertama itu kepada para kiainya atau ustadznya misalnya. Gini, orang berada di shaf pertama itu ada poin pahala, 1 poin. Ketika orang itu mendahulukan orang lain dalam hal ibadah, prinsip umumnya taksir itu, mendahulukan orang lain itu di luar ibadah. Urusan makan, misalnya selesai ngaji ada coffee break, nah itu jenengan belakangan, monggo dulu yang lain. Oh itu keren, asal jangan niat supaya orang tahu kayak saya. Oh jangan gitu, kalau gitu bapak maju aja sekalian. Nah, itu biar untuk menghancurkan sifat kepingin dilihat orang, bapak maju dulu aja sekalian itu. Tapi kalau sudah stabil, oke, biar aja orang dulu. Nah, monggo silahkan, itu keren, itu sifat mulia. Rasulullah selalu melakukan itu. Ya. Tapi kalau dalam hal ibadah itu ulama tidak mengizinkan taksir. Ayo jenengan dulu aja yang ibadah, nanti saya. Oh enggak, bapak ibadah dulu. Jadi kalau memang shaf depan kosong ya bapak maju. Kata di masjid itu sudah enggak berlaku lagi status, enggak urusan mau pangkat, mau jenderal, mau kiai, mau tidak. Bapak kan enggak tahu pak, orang di dunia di kiai-kiaikan di depan Allah itu nilainya berapa kan bapak enggak tahu. Kalau seandainya kita ini bawa skor apa mesti orang yang digelari kiai itu skornya pasti lebih tinggi di hadapan Allah dari yang tidak kiai? Enggak tahu juga. Maka yang jadi kiai pun kalau sudah masuk masjid itu, masuk masjid ngerasa kiai, habis itu loh ya. Kalau sudah masuk masjid sama statusnya ibadallah, hamba Allah semua kita ini. Wis monggo siapa yang duluan ya dia masuk. Ya, Rasul tidak senang ada masjid yang protokoler, ya sudah biarkan. Kecuali kalau posisi imam, khotib, ya itu karena memang dia lagi tugas gitu. Ya, jangan juga terus nanti posisi imam kita tempati, ya itu sul adab. Kalau itu posisinya khotib, ya nanti khotibnya bingung gitu. Khotibnya bingung, salahnya tidak datang dari awal, rumahnya jauh, sampean tinggal sebentar lah, ini udah macet kena ini gitu loh. Jadi kalau itu benar.
Tapi orang yang mendahulukan orang lain, bagaimanapun tetap punya poin di hadapan Allah. Itu ya. Misalnya, coba kalau misalnya, iya sudah, iya betul memang. Dari sisi isar, dari sisi mendahulukan orang lain, dalam hal ibadah, Bapak keliru. Karena harusnya isar itu tidak berlaku dalam ibadah. Ya Bapak ngambil soft pertama. Itu anggap saja itu poin negatif. Tapi ketawaduan Bapak dengan mendahulukan orang lain, merasa diri tidak pantas di hadapan Allah, yang lebih pantas adalah orang ini, itu poin positif. Asal memang ini orang yang layak. Karena ada persoalan yang memang itu penting. Contoh, yang berada di garis ini, di sini ini, sebisa mungkin adalah orang yang siap sewaktu-waktu ada apa-apa imam, dia siap ganti. Itu loh ya. Kalau bisa memang ini jangan diisi orang yang tidak siap. Jadi siapapun yang ada di sini itu harus dengan kesadaran sewaktu-waktu ada apa-apa, Bapak ganti imam. Itu loh ya. Nah, khusus di poin ini jangan. Kalau kemudian kita tetap, kalau Bapak ngelihat kayaknya dia lebih pantas deh kalau nanti ada apa-apa yang maju imam, monggo, itu keren, Bapak keren kalau itu keren. Tapi kalau misalnya di sebelah sana enggak apa-apa, maju saja ya, maju, saya kira sudah tidak perlu itu. Cuma memang ada Pak wali yang tidak sanggup ada di depan, yaitu karena saking tahu dirinya ke Allah. Itu repot kalau begini. Ini ukurannya sudah jangan dengan hukum standar ini, dia punya nilai di lain. Contoh Romo Yai Hamid Pasuruan, itu siapa yang tidak tahu posisi batinnya? Semua ulama yang ngerti Yai Hamid selalu mengakui kewalian Yai Hamid Pasuruan.